guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa sih? Udah lama banget aku nggak bikin vlog ke rumah sakit. Jadi pagi ini pagi banget jam 7, belum ada jam 7, ini jam 6 lebih. Aku mau ke rumah sakit karena ini karena ini udah masuk trimester akhir, jadi aku harus sering-sering kontrol guys, takut tiba-tiba lahiran. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya. Karena kita perginya pakai motor listrik jadi agak lama nanti. Terus sekarang kita mau beli sarapan dulu boca buat dimakan di jalan. Punya doa. Kita beli poche di situ buat dibawa nanti biar bisa dimakan di jalan. Ini udah selesai beli pochenya, terus sekarang lagi beli susu biar bisa diminum sama ini. Karena kita buru-buru jadi aku makannya di jalan guys. Terus juga ini aku udah minum susu juga karena ini hari Jumat juga, ini jalanan tuh agak rame ya. Soalnya rumah sakit kan bukanya kan jam 8. Kalau sampai rumah sakit kesiangan nanti udah antri banget. Ini kita berdua tuh nekat banget ke rumah sakit pakai sepeda listrik. Padahal kehamilan aku kan udah besar ya. Agak deg-degan banget sih sebenarnya di jalan, takut kenapa-napa. Apalagi orang-orang sini tuh kalau bawa sepeda listrik tuh sembarangan gitu loh. Tapi bismillah aja, yakin kalau di jalan nggak bakal ada apa-apa. Nih kalau pagi tuh udaranya tuh seger banget ya, soalnya juga udah nggak terlalu panas banget ini cuacanya karena udah di akhir Agustus dan udah mau mulai pergantian musim biasanya. Apalagi kalau September itu juga cuacanya tuh enak banget, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga, udah kayak di Indonesia. Jadi kita perjalanan pakai motor tuh sekitar 45 menitan. Kerasa banget karena udah hamil besar, pakai motor 45 menit tuh punggung berasa encok banget, tapi nggak apa-apa, ini masih aku tahan. Kita baru aja sampai, tadi pakai motor hampir 1 jam ya. Nih masih sepi, tapi nggak tahu sih di dalam sepi apa rame. Ini aku baru aja selesai pemeriksaan berat badan dan detak jantung bayi. Alhamdulillah semuanya normal. Ini juga BP aku udah naik 18,5 kilo dari awal hamil sampai trimester akhir ini. Ini aku lagi nunggu giliran buat ketemu sama dokter biar dijelasin hari ini pemeriksaannya apa aja, terus dilihat hasil rekam medis aku gimana. Nah ini aku sampai sini udah agak siang, jadi udah nomor 11-an dan itu agak lama nunggunya. Dan ini baru aja di nomor 7, sedangkan aku di nomor 11 itu juga nama aku belum ada di layar ya. Jadi kita harus nunggu dulu, nunggu sekitar 20 menitan baru dipanggil deh aku. 还没动静。产休假我还没动。对呀、那你很正常呀，预产期没动静也很正常呀。请施地灵，施地灵。他天天还急着要赶紧生。那是的，但是你现在如果一切都正常的话，你就适当的增加点活动呗，看它可能生得快一点，但是不要往人多的地方去，现在病毒呀各方面挺多的，不要扎堆，找一些比较空旷的、空气比较好的地方去，散散步，多溜达溜达，多活动活动，它可能快一点点。这个不急，我刚才跟他讲了，你现在你想往哪跑往哪跑，他听你的话了，等生下来了，那你哪也跑不掉了，你缠几个人，不要急，千万别着急。Ini setelah dijelasin sama dokter, ini aku lanjut pemeriksaan CTG. Di sini aku nggak ngerekam banyak karena banyak orang yang lagi CTG juga. Ini kita udah selesai, terus udah ada USG, hasil urin sama CTG juga. Ini aku lagi antri lagi buat nunjukin hasil pemeriksaan dari USG, CTG sama urin ke dokter. Halo teman-teman, jadi ini aku udah di rumah. Sekarang udah sore jam 4. Terus kebiasaan aku banget tadi tuh nggak sempet ngetek video waktu penjelasan hasil pemeriksaan dari dokter. Terus juga tadi karena aku pakai motor listrik sama suami aku dan cuacanya agak panas, jadi mau take video tuh agak males ya. Terus tadi kita buru-buru pulang. Nah sampai di rumah itu tadi kita langsung makan siang karena sampai di rumah tuh kita udah jam 12-an lebih. Terus ternyata juga di rumah udah ada keponakan aku dan nungguin di rumah sendirian, kelaparan kan, kasihan ya. Jadi tadi aku bener-bener gak sempet
tag video waktu perjalanan pulang. Nah sekarang aku mau lanjutin buat ngasih informasi terkait hasil pemeriksaan aku hari ini gitu. Jadi hari ini tuh kan tadi kita ada ini ya, CTG, detak jantung bayi, sama apa jumlah gerakan bayi dalam waktu pemeriksaan CTG ini disesuaikan gerakannya terlalu banyak atau terlalu sedikit dan bagus apa enggak gerakannya kayak gitu. Terus juga ini ada hasil USG sama hasil urin. Jadi karena ini kehamilan aku kan udah trimester akhir ya teman-teman, dan tadi juga kata dokter itu mungkin masih nunggu sekitar 1-2 minggu lagi buat lahiran. Jadi aku minta doanya biar nanti 1-2 minggu ke depan kalau misal tiba-tiba udah ada tanda-tanda mau melahirkan, semoga dilancarkan persalinannya, amin. Terus selama di trimester akhir ini paling aku tuh yang paling penting tuh cek ini sih, CTG ini, detak jantung sama gerak bayi di rumah sakit sama tes urin. Itu tiap pemeriksaan, sekarang udah nggak ada yang lain. Ini aku beruntung banget ya di kehamilan trimester akhir ini aku masih dikasih USG. Karena tuh ada beberapa tempat di China udah trimester 3 itu terakhir USG itu di minggu ke 34. Nah, 34 atau 35 gitu. Nah, ini aku beruntung banget masih dikasih USG sama dokter buat lihat kondisi bayi aku melalui hasil USG. Jadi sih hasil USG-nya semuanya baik. Terus juga sayangnya di hasil USG ini tuh nggak dijelasin posisi bayi aku tuh udah di bawah atau belum teman-teman. Jadi tuh cuma penjabaran kayak air ketubannya cukup atau enggak, terus lingkar kepala bayi, lingkar perut, kayak gitu aja yang ditulis. Jadi aku tadi waktu tanya dokter posisinya udah di bawah apa belum, malah dokternya marahin aku, katanya dibilangnya gak usah terlalu buru-buru, dinikmatin dulu aja, nanti kalau waktunya udah mau lahiran pasti lahir sendiri, kayak gitu. Terus juga tadi aku sempet tanya aku bisa lahiran normal enggak di sini. Terus dokternya bilang belum bisa menentukan, nanti kalau misal udah masuk minggu ke 40 tapi masih belum ada tanda-tanda buat lahiran, ya kemungkinan bakal di sesar lahirannya kayak gitu. Cuma aku masih berusaha banget buat lahiran normal ya teman-teman, karena di sini kan aku nggak tahu dan dokter juga nggak ngasih tahu gimana nanti persalinannya bisa normal atau enggak. Kalau dilihat dari hasil USG selama pemeriksaan aku dari awal sampai di trimester akhir ini sih semuanya baik-baik aja ya teman-teman, nggak ada kendala. Cuma kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi kalau di China itu kalau misal tubuh ibunya mampu dan selama kandungannya ini nggak ada masalah, nggak disarankan buat lahiran sesar teman-teman. Mereka menyarankan lahirannya tuh normal semua gitu. Terus juga ini tadi pemeriksaan CTG-nya alhamdulillah aman semua. Nih kertas segini ini, panjangnya segini. Tadi aku pemeriksaan CTG ini selama 20 menit pemeriksaan CTG, terus selama 20 menit. Jadi CTG ini kan ada gelombang-gelombangnya ya teman-teman. Terus ini ada naik turunnya. Kalau misal gelombangnya stabil kayak ini, berarti ini menandakan kalau bayi kita ini nggak gerak gitu loh. Nah kalau misal ada yang gelombangnya ada yang naik kayak gini, ini tandanya bayi kita gerak. Jadi ini yang naik-naik ini bayi aku kandungan aku waktu gerak-gerak di dalam teman-teman. Nah tadi tuh juga sempet ada ini kan pasien CTG selama 20 menit itu bayinya nggak gerak. Jadi kan dokternya khawatir, jadi langsung diambil tindakan
sama dokternya gitu loh. Aku juga nggak tahu tindakan apa. Terus waktu aku lihat ternyata bayi aku gerak-gerak, alhamdulillah aku seneng banget ya, karena aku juga takut kalau misal bayinya nggak gerak. Terus juga kalau di China ini ya teman-teman, kalau misal bayi kita geraknya terlalu banyak juga nggak boleh. Takut juga nanti ternyata bayinya tuh terlalu banyak gerak, ternyata ada lilitan tali pusarnya gitu. Tapi alhamdulillah tadi waktu di USG nggak ada lilitan tali pusar ya teman-teman. Waktu di trimester 2 sempat ada aku lilitan tali pusar, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Terus tadi ini hasil urin juga udah selesai. Jadi paling besok 1 sampai 2 minggu lagi kalau misal aku belum ada tanda-tanda persalinan, cuma cek ini aja, CTG sama tes urin aja kayak gitu. Terus juga kemarin itu waktu awal masuk trimester 3 aku tuh sempet disuruh sewa alat CTG mandiri teman-teman, alat CTG mandiri di rumah, dan itu tuh sewanya 1 minggu agak mahal ya menurutku. Itu 1 minggu tuh hampir 3 juta, karena kemarin itu waktu awal trimester 3 itu kan ada sedikit masalah, bukan masalah sih, karena kemarin itu di waktu awal trimester 3 itu kata dokter tuh bayi aku tuh agak kecil, padahal sebelumnya aku disuruh diet karena bayi aku besar. Terus waktu awal trimester 3 katanya agak kecil, tapi itu kecilnya tuh bukan dari segi ukuran berat badan bayi ya teman-teman, tapi itu dari ukuran lingkar kepala bayinya gitu. Nah, terus aku dibawain alat CTG buat mantau perkembangannya kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik aja, dan sampai sekarang juga baik-baik aja gitu. Terus juga ini hasil pemeriksaan buku-bukunya juga udah keisi semua, udah bagus semua kata dokternya. Minggu besok udah nggak ada pemeriksaan USG lagi, jadi ini USG terakhir aku di trimester 3. Terus juga karena aku dan pak suami ini nggak mau ribet ya teman-teman, jadi tuh tiap kali aku kontrol aku nggak pernah bawa hasil USG yang sebelumnya. Jadi tadi aku sama Pak Su diarahin sama dokternya buat membawa semua hasil pemeriksaan dari awal sampai akhir di minggu selanjutnya. Karena biasanya kan aku sama Pak Su ini kan bukan orang yang ribet, jadi tuh tiap hasil pemeriksaan itu tuh biasanya aku foto, terus jadi ditunjukin ke dokternya tuh dalam bentuk foto gitu loh, bukan bentuk aslinya. Cuma karena dokternya ini kurang nyaman mungkin ya kalau misal ngeliat hasilnya dari foto gitu, terus besok disuruh bawa semuanya gitu. Terus ini aku mau nyiapin semuanya, aku simpen di sini teman-teman, aku simpen di laci semuanya. Nih selama hasil pemeriksaan aku di sini. Waktu pemeriksaan di Indo, aku kan di Indo cuma 2 kali pemeriksaan aja, jadi nggak aku bawa. Ini semua, ini hasil tes urin, tes darah, semuanya ada di sini. Terus juga ini CTG pertama, kedua, semua juga ada di sini. Aku simpen dengan baik. Nanti habis ini aku urutin per tanggal-tanggalnya. Terus habis itu aku masukin ke sini biar minggu besok udah bisa dibawa. Gitu deh. Oke, mungkin penjelasan hasil tes kandungan aku kali ini cuma sampai segini dulu ya teman-teman. Nanti videonya kita sambung lagi waktu aku mau makan malam. Oke? Bye-bye. Nah, ini jadi semua hasil tes pemeriksaan selama kehamilan udah aku jadiin satu di sini semuanya ya. Terus juga ini udah aku urutin per tanggal. Jadi tanggal yang paling baru aku taruh di atas. Jadi biar besok kalau misal ke rumah sakit dokter mau ngecek semua udah lebih gampang gitu. Ini kita udah mau makan malam ya, kita makan rawon tapi kuahnya belum. Ini sayur-sayur yang diambil. Oh, ada? Ini kuahnya udah dituang ya. Terus ini yang sebelah kiri kuah malam. Kalau yang kanan tomat.
masih kerja, belum pada pulang, jadi kita makan bertiga. Kita udah pulang, baru selesai makan. Video suami aku. Terus sekarang kita udah pulang nih, kenyang banget. Nah, jadi vlog hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video aku dari awal sampai akhir. Minta doanya semoga nanti persalinan aku dilancarkan, amin. Ditunggu di vlog selanjutnya. See you and bye bye. Bye bye dulu dong. Dadah. Jangan lupa buat like, subscribe, and comment ya. Dadah. Dadah lagi. See you tomorrow.